Oh, salam sepak bola ya. Baru dapat info juga dan ya mungkin udah tersebar juga, cuman peresmiannya baru besok ya. Messi resmi berseragam PSG untuk musim 2021 hingga musim 2024 dengan gaji sebesar 35 juta euro, belum ditambah bonus dan lain-lain. Nah, berita ini juga udah resmi dikonfirmasi juga oleh bapaknya juga, Jorge Messi, dan ya videonya pun nanti kan gue coba tampilin ya. Messi juga sudah resmi datang ke Paris, tinggal urusin prakontrak, dan besok pukul 11 waktu Perancis atau pukul 4 sore waktu Indonesia, dia akan melakukan konferensi pers untuk pertama kalinya sebagai bagian dari skuad Paris Saint-Germain. Nah, cuman di sini yang akan gue bahas adalah kenapa hanya PSG yang sanggup untuk membayar gaji Messi untuk saat ini. Kenapa bukan klub lain? Nah, di sini gue akan bahas kenapa. Yang pertama, sekarang kita lihat financial fair play dari UEFA ini kan kebijakannya sudah berjalan cukup lama dan ya nggak berhasil juga. Nah, di sini gue melihat ada peran penting dari pemilik PSG yang siapa, Qatar Sport Investment itu. Pemiliknya bukan Nasser, sedangkan si Nasser ini hanyalah orang yang ditunjuk sebagai tangan kanan si yang punya, dan kita tahu Qatar terkenal kayaknya lewat apa. Nah, di sini Nasser ini menduduki jabatan-jabatan yang penting di UEFA, termasuk sebagai salah satu dari bagian dari board of direction, atau ya ibaratnya bagian dari direksi-direksi di UEFA bersama dengan pemilik Juventus, Agnelli. Nah, di sini gue melihat bahwa ya Nasser ini pintar dalam melakukan lobby-lobby seperti ingin melonggarkan financial fair play, dan juga lobbynya kepada Liga Perancis, yaitu adalah membebaskan PSG dari financial fair play hingga musim 2023 dengan alasan ingin mempromosikan Piala Dunia Qatar. Nah, di sini kan kalau gue bilang aneh juga, kenapa? Ya, lu Piala Dunia lu di Qatar, Paris Saint-Germain di Paris, apa hubungannya? Kan nggak ada. Nah, disinilah yang kalau gue bilang poin pertama pintarnya Nasser untuk melakukan lobby-lobby terhadap direksi-direksi UEFA dan Liga Prancis. Nah, ada 2 poin. Lalu yang kedua, poin apa? Yang kedua adalah ya sekarang kan kita tahu gaji klub ini dikeluarkan dari mana, dan di sini gue dapat info kalau PSG ini pintar dalam melakukan pengelolaan uang, alias pinjamnya dari mana? Dari pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Ya masih bagian dari QSI-nya itu, Qatar Sport Investment-nya itu. Jadi ibarat lu meminjam uang dari perusahaan lu sendiri, jadi istilahnya pembukuannya ini lebih mudah. Nah, dari pembukuannya lebih mudah menghasilkan ya utang lu ini terminnya akan berjalan dengan jangka waktu yang lebih lama. Beda lain cerita dengan Barcelona melakukan peminjaman dengan perusahaan lain yang otomatis jangka waktu peminjamannya lebih pendek. Nah, di sini lah kalau gue bilang pintarnya PSG dalam, terutama di board of direction-nya ya, dalam melakukan pengelolaan uang. Jadi istilahnya ya memang pintar yang mereka. Hasilnya apa? Mereka bisa mendatangkan pemain-pemain bintang dan meyakinkan pemain-pemain bintang untuk bisa berlaga bersama PSG. Karena apa mereka ingin mendatangkan pemain bintang? Yang pertama, mereka ingin mendatangkan sponsor. Dari sponsor inilah yang akan menghasilkan keuntungan yang besar. Apalagi sekarang di PSG, sebelum Messi udah ada Neymar, ada Mbappe, lalu mereka juga datangin Ramos. Nah, istilahnya inilah
bintang-bintang inilah yang akan menjadi mesin penggerak uang untuk PSG musim depan, belum ditambah Donnarumma. Jadi istilahnya PSG ini akan sangat kompleks, baik sebagai kualitas individu di dalam lapangan dan juga untuk kualitas di luar lapangan dalam hal menggait sponsor. Oke, sekian dulu.